Dan mulailah Oshima menikmati kue apem milik guru cantik yang masih hangat dan legit. Setelah selesai menikmati semua kue apem dan jeruk bali milik guru tersebut, Oshima pun belum merasa puas dengan semua itu, karena tidak ada perlawanan saat bertanding. Film dimulai dari seorang lelaki yang sedang minum kopi. Tak lama kemudian sang istri pun datang sambil membawa cemilan. Lalu sang istri pun menanyakan tentang anaknya yang sebentar lagi akan ujian. Dan kalau tidak mencari guru pribadi untuk mengajar di rumah, semua pelajaran pasti akan tertinggal. Karena anaknya yang suka main game dan susah untuk disuruh belajar, sang ibu pun sangat khawatir kalau nantinya pas ujian tidak lulus. Oshima pun akan mencarikan guru terbaik untuk mendidik anaknya, dan akan menghubungi bawahannya untuk datang ke kantor bimbingan belajar. Sang istri pun mendengar itu sangatlah senang, dan Oshima pun mulai pikir. Ia memiliki rencana untuk mencari calon guru yang cantik dan bahenol. Guru yang Oshima cari telah datang ke rumah. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Oshima dan sang istri. Guru cantik itu bernama Mikihiro. Oshima pun tidak mendengarkan ucapan Mikihiro. Ia malah melihat ke arah yang berbeda, yaitu buah yang mulus, sampai-sampai ia tak berkedip. Saat Mikihiro jalan, Oshima pun melihat brutu Mikihiro yang semolohe. Ia pun tak berkedip sedikit pun, sampai tak menghiraukan kalau ada istrinya di samping. Di hari pertama Mikihiro dan Yen belajar di kamar, Yen yang masih malu-malu dengan gurunya, ia pun tidak berani menatap sang guru. Yen pun hanya berkedip-kedip sambil menelan ludah dan lirak-lirik ke arah gunung kembar yang indah. Saat Mikihiro membacakan soal untuk Yen, Yen pun seperti sedang mengempet sesuatu. Sambil menatap ke arah gua Seplawan. Mikihiro mendengar itu pun langsung gembira bahwa dirinya telah berhasil mendidik Yen. Keesokan harinya Mikihiro seperti biasa datang dan langsung mengajar Yen. Tumben-tumbenan Oshima menyuguhkan pacitan untuk Yen dan Mikihiro. Tanpa ada rasa curiga, Mikihiro pun menerima suguhan itu dengan senang hati. Oshima pun menyuruh Yen untuk menikmatinya, karena suguhan itu bukan hanya milik Mikihiro. Lalu Mikihiro berkata kepada Yen, mari kita menikmati makanan yang telah disajikan, dan setelah itu kita lanjut belajarnya. Tak lama kemudian Mikihiro merasa tidak enak badan dan merasa pusing, lalu terjatuh di tempat tidur dengan pulas. Begitu juga dengan Yen yang langsung teler di meja sampai tak sadarkan diri. Oshima yang ternyata berada di balik dinding untuk mengintai mereka apakah sudah reaksi jamu tersebut atau belum. Lalu ia sudah tidak mendengarkan suara Yen dan Mikihiro. Ia pun langsung masuk dan membawa Mikihiro ke kamar pribadinya. Dengan senang hati Oshima perlahan-lahan mengupas kulit jeruk bali yang super besar dan mulai cias-cius dengan kue apem yang masih empuk. Setelah selesai mengupas semua, ia pun mengambil foto untuk disimpan. Dan mulailah Oshima menikmati kue apem milik guru cantik yang masih hangat dan legit. Setelah selesai menikmati semua kue apem dan jeruk bali milik guru tersebut, Oshima pun belum merasa puas dengan semua itu, karena tidak ada perlawanan saat bertanding. Malam pun tiba. Yen dan Mikihiro masih dalam keadaan tidak sadar. Lalu Mikihiro bangun dan membangunkan Yen, karena Yen belum bangun. Lalu Mikihiro duduk dan minta maaf karena ketiduran saat mengajar. Dan ia pun ingin meminta diantar pulang karena sudah larut malam, takut ada pocong dan kuntilanak. Lalu Oshima pun menunjukkan foto yang telah terjadi tadi siang. Mikihiro melihat itu pun langsung pucat dan lemas. Oshima mengancam akan menyebarluaskan foto tersebut. Lalu Mikihiro pun meminta untuk menghapusnya. Tapi Oshima malah mendekati Mikihiro untuk meminta jatah lagi. Dan kalau tidak dikasih maka foto tersebut akan beredar. Dengan terpaksa Mikihiro pun melayani semua yang diinginkan oleh Oshima. Mereka pun mulai bercocok tanam dengan terpaksanya Mikihiro. Setelah selesai, Mikihiro pun menangis sambil menutup bungkus jeruk balinya. Dan Oshima pun berkata, kamu harus datang ke sini seperti biasa kalau fotonya tidak ingin beredar. Keesokan harinya, Mikihiro pun datang ke rumah Oshima untuk mengajar Yen dengan wajah yang sangat murung karena terpaksa. Belum sempat mengajar Yen, tiba-tiba Oshima datang dan langsung sosor Mikihiro. Demi nama baiknya ia pun rela melayani Oshima dengan terpaksa.
Mereka pun mulai nanam terong di saat pagi hari. Dengan ganasnya Oshima, Mikiru pun kelelahan dan minta Oshima untuk istirahat sejenak. Dan film pun tamat.